Ini apa namanya? Sebelumnya ya mau kasih prolog dulu. Jadi karena kita sekolah penggerak, maka kita menggunakan nanti yang namanya kurikulum merdeka gitu. Nah, kurikulum merdeka itu seperti apa sih? Nah, nanti pada saat raker akan dijelaskan lebih detail. Nah, salah satunya adalah digitalisasi. Ya, digitalisasi itu artinya kita KBM-nya sudah berbasis teknologi. Salah satunya kita menggunakan aplikasi ini, aplikasi Merdeka Mengajar. Di situ kalau kita lihat ya, di Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu bisa lihat aplikasinya. Pak Alim udah berhasil download di laptop? Sedang saya coba Bu dari tadi masih Belum ya? muter gitu. Oh, ini soalnya laptop harus laptop yang berbasis Android juga ya. Oh gitu, nggak bisa ini dong. Ini bukan yang produksi Apple itu. Kalau yang lainnya Oh, bisa. oh eh, gitu. Aku lagi coba ini karena tadi disuruh loading ke apa? Suruh ke email ini terus nanti dari tadi belum masih loading tuh masih muter terus. Oke. Belum buka. Oke. Coba dilihat di aplikasinya masing-masing. Itu ada di sana itu ada pelatihan mandiri. Ya. Nah, pelatihan mandiri itu coba diklik, isinya adalah materi-materi belajar. Materi belajar mandiri. Nah, kalau kita belajar mandiri dari situ, otomatis nanti kita terkoneksi sama SIM PKB kita kan. Maka itu jadi poin. Poin untuk kita gitu ya, untuk poin kita masing-masing dan nanti jadi poin sekolah. Karena sekarang ini yang berbasis digitalisasi selain aplikasi Merdeka Mengajar ini juga ada aplikasi rapot pendidikan. Jadi yang terima rapot itu bukan cuma murid, tapi sekolahnya pun dapat rapot. Nah, salah satu penilaiannya adalah pelatihan guru. Nah, pelatihan guru itu bisa kita mengikuti dari mana? Nah, ini ya, dari aplikasi-aplikasi yang terpaut sama SIM PKB kita. Atau di SIM PKB sendiri kan juga banyak gitu ya, pelatihan-pelatihan mandiri gitu. Nah, itu nanti jadi poin untuk sekolah kita. Gunanya apa nih poin sekolah kita? Kalau rapor pendidikan kita bagus, ya poin sekolah kita tinggi, maka akreditasi itu kita nggak perlu repot-repot kayak kemarin. Akreditasinya itu udah otomatis. Karena rapornya udah bagus, ngapain lagi dinilai gitu kan? Udah otomatis diperpanjang 5 tahun dengan nilai yang sama. Ya akreditasi A gitu. Kalau kita misal akreditasinya sudah A, seperti itu gitu. Nah, balik lagi ke aplikasi Merdeka Mengajar ini. Nah, ini yang materi yang ada di pelatihan mandiri itu, ini masih tentang kurikulum Merdeka. Bapak Ibu bisa simak ya, videonya pendek-pendek. Video pendek-pendek, paling lama itu sekitar 13 menitan. Nah, itu menjelaskan tentang apa sih kurikulum Merdeka itu. Gitu, ya. Nah, kemudian di sana juga ada video inspirasi. Nih, kita bisa menjadi salah satu yang ngirim videonya ya. Kita bisa ngirim video inspirasi ke aplikasi ini gitu. Untuk lebih lanjutnya caranya bagaimana nanti akan saya buatkan tutorialnya ya, akan saya ingatkan, akan saya pelajari lagi. Nah, di sana juga ada bukti karya. Nah, ini nih maksudnya nih. Kalau yang tadi ya, maaf ya, bukan yang pakai video inspirasi. Kalau video inspirasi ini adalah video-video teman-teman sekolah penggerak yang ada di daerah-daerah gitu ya. Bagaimana caranya mereka untuk berjuang ya, memajukan pendidikan Indonesia. Beda kalau kita di Jakarta, akses internet gampang, ke sekolah gampang gitu kan, tanpa ada butuh effort lebih tinggi gitu. Sementara kalau yang di daerah itu kan internet listrik aja itu kan terbatas. Yang lagi akses menuju sekolahnya juga udah kayak arena outbound ya kalau kita di sini. Kalau mereka tuh udah hari-harinya seperti itu. Itu luar biasa gitu ya yang di sana itu sebegitu semangatnya. Masa kita gitu kan yang fasilitas sudah ada masih berdiam diri gitu untuk tidak mengupgrade dirinya masing-masing. Nah, kita bisa itu tuh tadi tuh ya, di bukti karya ada
bukti karya itu kita bisa mengirimkan video-video pembelajaran kita. Ini kalau kita punya channel YouTube sendiri gitu ya, yang berisikan tentang kita mengajar ya, kan teman-teman tuh banyak yang rajin tuh, lagi nge-zoom, di-record, lagi ngajar gitu kan. Nggak apa-apa tuh nanti jika ada yang lagi mengajar mau direkam gitu ya, misalnya kita nih mau nyoba metode baru nih ngajarnya nih, pengen problem based learning gitu ya, berbasis problem. Bisa tuh kita koordinasi sama Pak Andi, minta di-recordin gitu, direkamin. Nah, nanti hasil rekamannya itu kita edit-edit supaya bagus, bisa kita kirim ke channel YouTube kita sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi mohon izin kita share juga ke channel YouTube sekolah kita, seperti itu. Nah, sudah banyak ya guru-guru yang punya channel YouTube sendiri. Ini yang deket sama kita tuh guru Mampang Perapatan 02, namanya Pak Izar. Nah, itu tuh dia YouTuber banget itu. Itu tuh banyak gitu ya video-video pembelajaran yang bisa kita lihat gitu. Dan ada juga misalnya yang seneng bikin tutorial-tutorial, kayak misalnya nih ada aplikasi baru gitu ya di SIM PKB, atau ada aplikasi baru kayak seperti ini media Merdeka Mengajar. Kita bikin tutorial cara mendownloadnya, cara mengaktifkannya atau mendownloadkan ke SIM PKB. Buat aja tutorialnya, kita share. Nah itu salah satunya channel Hamizan Mizan tuh yang saya kirim ke koordinasi itu channel YouTube punya salah satu kepala sekolah SIT ya Jakarta Timur. Itu rajin tuh bikin-bikin seperti itu gitu. Dengan niatan adalah memudahkan ya, memudahkan nanti teman-teman yang sedikit gaptek ya kayak saya gitu kan, kudu butuh tutorial gitu seperti itu. Kayak gitu. Nah, yang kepake banget buat kita nanti ini di aplikasi Merdeka Mengajar ini itu ada, kalau bisa dilihat ada perangkat ajar. Nah, coba diklik itu nanti bisa milih ada mata pelajaran macam-macam ya. Ada matematika, ada bahasa Indonesia. Nah, ini kan masih umum nih, masih buat semua jenjang ya, mulai dari PAUD sampai dengan jenjang SMA. Nah, juga ada modul-modul. Nah, nanti ketika kita menggunakan kurikulum Merdeka, kita nggak lagi menggunakan yang namanya RPP, tapi kita menggunakan namanya modul ajar. Mirip-mirip kayak RPP, namanya ganti modul ajar. Cuma lebih kepada metode pembelajarannya lebih student center. Nah, itu nanti bisa nih kita lihat-lihat gitu ya, modul-modul project tuh. Karena kalau di kurikulum Merdeka itu kita berbasis project ya. Jadi ada ada jam pelajaran yang kita gunakan untuk project. Artinya apa? Siswa yang tampil. Siswa menampilkan hasil karyanya atau siswa yang menampilkan keterampilan yang dia punya. Ya, itu kita mesti ada project di setiap pembelajaran kita. Nah, itu nanti bisa kita, kalau misalnya per kelas kan agak repot juga, nanti kita bisa buat per 2 jenjang ya, kelas 1, kelas 2. Karena nanti di kurikulum Merdeka itu, tuh kalau Bapak Ibu buka ya, kan ada mata pelajaran, di bawahnya itu fase B, fase A, fase C gitu ya, A, B, C, fase D, fase E. Nah, kita nggak lagi menggunakan jenjang-jenjang atau level-level, tapi menggunakan fase. Nah, fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Jadi pengelompokan kelas besar, kelas rendah, kelas tinggi, tapi pakai fase U. Nah, ini ada buku juga, modul-modul ya, bisa kita lihat. Kemudian ada asesmen. Nah, ini nih, kalau saya ini kepake banget nih kalau buat asesmen nih. Itu soal-soal ya, bahasa gampangnya tuh soal-soal. Nah, itu kita bisa pilih-pilih tuh. Misalnya Bu Elia ngajar kelas 1, itu bisa tuh milih fase A. Mau mata pelajarannya apa? Di sini cuma ada 2 pilihan, numerasi atau literasi. Kita pilih yang numerasi misalnya.
Kita pilih numerasi, nanti klik terapkan. Nah, itu ada, kalau di fase A itu pilihannya ada geometri, aljabar, atau bilangan. Meskipun istilahnya aljabar, geometri, tapi tetap levelnya untuk level kelas 1 dan 2. Gitu ya. Jadi nggak ketemu faktor X, faktor Y ya di sini, meskipun istilahnya aljabar. Nah, kemudian kalau kita klik misalnya geometri, gitu ya, yang geometri. Nah, di sini nanti ada apa namanya, durasinya, durasi pengerjaan soalnya, kemudian materi dari misalnya tadi saya kliknya yang geometri. Materi geometrinya apa? Di sini ada pengukuran, ada bangun geometri, gitu ya. Kemudian soalnya tuh bentuknya apa aja? Di sini kan ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu artinya jawabannya itu bisa banyak ya. Nah, kalau pilihan ganda aja kan jawabannya kita silang yang A. Kalau pilihan ganda kompleks itu bisa jadi A sama C gitu misalnya. Kemudian ada pencocokan itu yang menjodohkan itu ya, dan uraian. Nah, kalau kita mau tinggal klik gunakan assessment ini. Bisa digunakan secara online, bisa juga digunakan secara offline. Kalau offline itu nanti kita unduh soalnya, kita print out, kasih ke siswa. Kalau secara online, kita milih yang online. Itu nanti kita dapetinnya itu link. Nah, di sini kita udah buat kelas dulu nih. Kalau misalnya belum ada kelasnya, buat kelas baru gitu ya. Kita masukin nama-nama murid kita tuh ke situ. Jadi semacam GCR di dalamnya sini. Ini saya udah buat misalnya contohnya kelas 1 Madinah. Nah, saya mau kirim linknya itu. Klik lanjut. Nah, bisa kirimnya itu jadi nanti hanya berupa tautan. Hanya berupa tautannya aja. Nah, tautannya itu nanti bisa dikirimnya itu bisa pakai WhatsApp atau lainnya. Nah, lainnya ini ada apa aja? Macam-macam. Ya, macam-macam caranya. Email atau mau ke GCR atau gimana gitu ya. Jadi udah bisa seperti itu. Misalnya ngirim ke lewat WA. Nah, udah deh kirim misalnya. Kita kirim ke grup kelas kita. Nah, tadi tuh kalau anak yang ngerjain dia kan punya akun belajar.id juga ya, siswa kita ya. Nah, nanti sudah terkoneksi ke sana. Nah, contoh saya udah punya soal yang dikerjakan oleh murid saya misalnya. Nah, nanti di paling bawah itu ada asesmen saya. Nah, nanti kelihatannya di situ anak-anak udah ngumpulin semua atau belumnya, kelihatannya di situ di asesmen saya. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada yang ngerjain, terlihat ada tulisan di kelas 1 Madinah ada 1 yang belum diperiksa misalnya. Ada 35 yang belum diperiksa gitu. Nah, di situ juga sudah disediakan kunci jawabannya. Bahkan nanti udah ada untuk analisis ya, untuk analisis kelasnya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan aplikasi Merdeka Mengajar. Ini terasa kurang efektif karena nggak bisa share screen ya nih, sayangnya nih, karena laptopnya nggak bisa ngunduh si aplikasi itu. Bisa ya, jadi nanti setidaknya mulai kebayang ya. Jadi target kita hari ini adalah teman-teman ngunduh aplikasinya, kemudian coba diaktifkan dengan tadi ya, yang tadi itu akunnya. Nanti pembagian akunnya akan diinfokan lebih lanjut lagi. Apa namanya? Klik aja misalkan klik di sini tadi aplikasi Merdeka Belajar menggunakan laptop itu kan. Kata kunci itu dulu. Terus klik ini. Nah, terus nanti diarahkan ke sini nih. Yang melalui situs https://guru.kemendut.id kayak gini. Diklik aja. Nah, aku udah masuk. Nanti ketika mau masuk itu nanti kita kalau laptop kita udah pernah apa namanya menulis email kita tuh, ini kan Alim Santoso 11 @guru
kayak gini kan. Nanti terus kita klik email apa namanya passwordnya, baru nanti akan kebuka. Nah kebukanya kayak begini. Ini udah jadi. Nah dia udah, aku udah masuk kayak gini. Itu yang pelatihan mandiri. Coba ke berandanya Pak Alim. Beranda. Itu pelatihan mandirinya yang panahnya di itu lagi, di klik lagi. Oh di ini. Ini berandanya nih. Ini dia berandanya. Ya di Tuh udah akunnya Pak Alim. Jadi sebenarnya itu dulu sebelumnya tuh Google-nya, akun Google-nya harus akun Google yang belajar.id dulu. Nanti baru Iya betul. Kan karena Baru bisa. Tadi aku ke Google khusus, Google Chrome khusus aku kan punya 3 Google Chrome tuh. Jadi aku langsung ke Google yang Alim Santoso 11 ya @guru gitu. yang akun belajar, jangan pakai akun yang email yang lain, dan email yang lain nanti ID terakhirnya ya, harus bikin email lagi berarti. belajar.id. Oh ya, Ini dia. Alim nunjukin tuh. Ada guru. Nggak masuk-masuk. Ini yang tadi dikirim di koordinator kan emailnya ini. Di koordinasi. Oh ya, di koordinasi ya. Nah, tuh di situ tuh coba tuh Pak Alim asesmen siswa. Coba ya, klik. Nah, tuh Pak Alim ngajar kelas 4 kan, berarti pilih tuh bukan fase A. Berarti fase B namanya. Fase B, terapkan. Nah, udah. Nah, ini tinggal pilih nama rasi. Aku coba pilih. Ini cuma nama rasi doang. Literasi doang emang. Nanti pengelompokannya begitu. Oh, nah ada 2 nih, literasi sama. Aku coba literasi, coba ya, kita coba diterapkan. Kemudian ini apa nih Bu? Teks informasi 10 soal. Materinya ada berupa teks informasi dan teks sastra. Kan kalau saya buka dulu ya. Boleh, misalnya teks informasi. Klik aja. Nah, tuh ada 10 soal, durasinya 45 menit. Tuh coba klik daftar soal deh, Pak Alim. Daftar soal, oke. Bu Sasa, sepertinya ini terfokus ke Walas ya? Terfokusnya. Enggak harus Walas, Pak. Ada PAI di situ. Ada Pak Idris PAI. Nah, ini kemudian gunakan asesmen ini, klik aja. Nah, nanti jadi sebelum kita kirim-kirim, kita bisa cek dulu soal ini sesuai nggak gitu. Ini udah dibuatin nih sama tuh. Ya. Oh iya ya. Ini contoh soal ya. Iya. Nah, ini seperti Google apa namanya? Google Form ya. Subhanallah. Iya. Misalnya udah cocok nih mau pakai ini, ya udah langsung aja gunakan asesmen ini. Gitu. Kalau misalnya kita mau bikin, yang mana Bu? Berarti kalau kita mau bikin, berarti kita kayak bikin Google Form dulu baru dikirim link gitu ya? Kalau ini, kalau asesmen siswa soalnya yang disiapkan Pak Alim. Soalnya dari dia, emang dari dia. Dia udah di sananya? Di sananya. Jadi given. Jadi niatannya mempermudah kita, nggak usah bikin soal. Gitu. Nah, misalnya udah cocok Pak Alim nih sama soal ini, ya udah langsung klik gunakan asesmen ini. Atau lihat lagi, kalau nggak usah pakai buka-buka soalnya juga bisa, ada di detailnya, di detail soal. Nah, cakupan materinya itu teks informasi, gitu kan, terus ke bawah digulir. Nah, paket soalnya tuh pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Hanya itu, berarti dia nggak ada uraian yang ini. Nah, kalau udah cocok, misalnya langsung deh gunakan asesmen ini. Coba klik gunakan asesmen ini, Pak Alim. Nah, Pak Alim bikin online, ini ngirim tautan aja ke murid atau? Berarti ke Google Classroom. Enggak, kan nanti kita punya akun ini juga, akun belajar.id. Anak-anak juga punya akun ini, anak-anak? Iya. Coba misalnya online. Kan ya. Lanjut berarti ya. Nah, kan Masya Allah. bikin kelas. Buat kelasnya dulu, misalnya tuh. Oh gitu, Masya Allah. Keren, cakep. Seperti Google Classroom.
Iya. Keren. Nah, iya Google Classroom. Oke. Oh, ini kelas 4. Tahun ajaran diganti. Misalnya nama kelasnya. Yang Itu. Tuh. nama kelasnya misalnya kelas 4 Madinah misal. Kok Nah, simpan berarti. Ini boleh simpan. Boleh simpan. Jangan hilang ya. Simpan dulu. Nah, ada. Nah, nanti anak-anak kita masuk ke situ juga. Oke, berarti masuk seperti Google Classroom nih. Dan misalnya kita mau kirim ke 4 Madinah, klik. Tadi kan udah gunakan SSD. Salah. Kembali ke ini. Nah, ya gunakan online. Berarti tinggal klik ini. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Nah, mau sekarang Nih. ngasih atau nanti misalnya sekarang, ya udah buat tautan. Oke. Nah, Terus nanti dikirim. bisa ke di sini WA. ada. Bisa disalin, kirim ke emailnya misalnya. Atau lainnya. Kalau ke WA bisa langsung ke grup kelas Pak Ali. Di sini udah. Coba kirim. Kirim kemana dulu nih? Contohnya kemana nih? WA-nya kirim ke grup koordinasi. Ke keluarga besar. Berarti salin aja deh, salin. Aku kirim ke keluarga besar ya. Ya, oke. Ya. Atau bisa langsung situ klik WA-nya langsung muncul kontak WA kita tuh Pak Alim. Iya. Ya harus apa? Kalau WhatsApp ini kalau klik ini kudu buka webnya ya. Kudu di setelan ulang. Kalau belum bisa nanti kita harus login lagi menggunakan WhatsApp. Iya, WA WhatsApp kelas. Kelas Pak Alim. Udah kayak gitu sip. Ya, paham. Teman-teman paham ya? Thank you Pak Alim. Oke. Sip. Ya. Nah, tuh banyak tuh ya perangkat ajar, bukti cara. Itu nanti di-explore aja. Siap. Macam. Jadi nggak perlu beli nggak perlu tablet nih, kecuali nggak punya tablet aja. Lalu beli ke Android. Oke. Ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Kita coba perangkat belajar. Nah. Ada matematika. Sudah kita banyak. Berarti nih kalau kayak gini Bu, mohon maaf. Berarti nanti anak-anak nggak perlu beli buku dong? Bisa, emang nggak boleh beli, nggak usah beli buku sebenarnya. Ini jadi satu pertanyaan berikutnya, kalau misalkan nanti ini sudah diterapkan, berarti kita harus bisa menjelaskan kepada orang tua bahwa bukunya sudah ada gitu. Tapi nanti bisa dilihat kan cocok nggak gitu kan dengan yang kita. Iya. Nah misalnya Pak Alim pengen nih pakai modul ajar yang pecahan misalnya. Itu. Ini berarti nggak semua diajarkan ya? Nggak usah, kita bisa sortir dengan ada yang tersimpan itu tuh. Nih, klik yang tersimpan deh Pak Alim. Di sebelah modul. Ini yang tersimpan. Bawah. Nah, tadi buat folder baru atau? Bisa buat folder baru. Nah, misalnya buku kelas 4 misalnya. Buku matematika. Buat folder. Lanjut. Nah, iya, belum ada mobil, terus belum ada modul, terus kita ke modul dulu ya Bu ya? Mau yang mana? Modul, misalnya kita Buci mana Buci? Belum berhasil Pak, aku lagi nggak, aku minta panduan Buci. Contoh aja misalnya tuh. Contoh, nih yang mana ya? Buci yang mana nih? Lihat ini Buci, yang mana nih? Yang paling ini nih, ada apa dengan KPK dan FPB? Nah, kita lihat. Nah, ada ya. Ada nih.
siswa menemukan konsep KPK dan FPB. Ini boleh nih Bu, misalkan habis ini terus unduh perangkat belajar ya Bu? Iya. Atau gimana? Itu berarti ke itu ya, ke. Kalau mau kita simpan di folder yang tadi. Nah itu coba tuh yang klik tanda pita. Ini. Pita sebelah. Ini. Oh. Tambahkan ke folder. Yes, lanjut. Kita lihat hasil foldernya. Sudah Back dulu. ke folder belum nih? Tersimpan belum? Tersimpan ada nggak? Coba. Ada tuh. Oh, ada nih. Nggak ada. Folder masih kosong, Bu. Itu. Oh, ada tapi bukan di folder yang aku minta. Di folder yang lain. Tadi ada pilihan Berarti folder. tadi salah ini, salah Folder. Salah ngeklik berarti. Coba kita, ini bisa dihapus ya nih. Oh, bisa dihapus foldernya. Jangan. Bukan, maksudnya yang di sini, mau yang di sini aku hapus dulu nih. Bukan nama folder aja. Enggak nih, hapus modul dulu deh. Nanti kalau misalkan aku hapus nanti modul yang aslinya kehapus nggak Bu yang di sebelah sananya tuh? Iya. Enggak ya? Hapus modul. Oh enggak, ini kehapusnya yang di foldernya. Yang di folder aja kan? Oke, coba aku hapus. Kalau yang di sononya kehapus paling tadi cari. Baik. Aku coba mau mindahin ke folder yang ini, yang folder apa namanya? Paling buat. Ini matematika, iya yang aku buat tadi mana? Ini dia. Kan ini. Modul ya tuh RPP buat guru. Ya, oh ada RPP juga. Terus ini di Pita. Oh, pita ya, maaf, salah. Itu nerbi ya. Pita. Nah, terus ke sini. Ya, klik yang itu. Ke sini. Oke, tambahkan folder. Lanjut. Oke, kita lihat modul keluar dulu, terus kita lihat yang tersimpan. Kita lihat folder aku. Kena. Ada. Oke, keren. Bagus banget. Cakep. Teman-teman udah paham belum nih? Di situ juga ada modul, ada buku PAI, Pak Idris. Oh ya, kita lihat buku PAI ya. Coba. Mata pelajaran PAI ya, kita lihat PAI. Aku bahkan sempat membaca kurikulum Merdeka, ada pelajaran seni musik, seni macam-macam, cakep deh. Untuk kelas. Oh iya, ini tapi bahasa kalau aku udah baca juga kalau untuk kelas 4 itu, kelas SD itu IPA sama IPS itu digabung jadi IPAS. IPAS, ya. Aku udah baca. Kita ke PAI dulu ya. PAI mana ya? PAI. Nih, agama dan budi pekerti itu. Ini pendidikan Konghucu. Ini dia. Terapkan, coba kita lihat. Dan budi pekerti, ya, betul. Nah, ini kelas 4 semua yang aku klik karena ini kelas 4. Nah, 3 dan 4 ya, kelas 3 dan 4. Alim, kelasnya misalnya kelas 5-6, fasenya berarti. Oh, udah ganti 5-6 coba ya. 5-6 ini dia. Fase C namanya. Iya, fase C. Oke. Perangkat belajar tidak ditemukan. Belum ada yang bikin. Nah, Pak Idris bisa masuk. Bisa nih. Aja yang udah. Oh, yang udah ada. Yang udah ada, coba. Jadi intinya itu menjadikan pelajar menjadi pelajar Pancasila kan ya? Ya, profil. Kita kembali ke Pancasila. Pelajar Pancasila nih. Tentang kurikulum Merdeka ini. Nih, jadi menjadikan siswanya menjadi siswa yang Pancasila gitu. Istilahnya seirama dengan ke-SIT-an kita. Siap. Ya, gitu aja teman-teman ya. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih banyak. Ini pembukaan sebenarnya ya. Tes ombak ibaratnya dalam kita menerapkan kurikulum Merdeka. Nanti kurang lebihnya lebih banyaknya lagi nanti kita akan sharing bersama di raker kita nanti seperti itu. Jadi sekolah penggerak ini, kurikulum Merdeka ini
bukan milik kepala sekolah seorang diri, tapi ini milik kita bersama. Ini kita dikasih kesempatan untuk menyusun kurikulum sendiri. Ayo gitu. Ini saatnya. Kalau cuma saya sendiri, ya saya ngarang sendirian nanti, gitu kan, ngaco-ngaco segala macam. Nah, ini kita tim, kita semuanya tim. Kita nanti berkontribusi dalam menyusun kurikulum yang akan kita jalankan setidaknya 4 tahun ke depan. Seperti itu. Ya, gitu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ustazah absennya nggak dibuat? Nanti dibuat. Bu Syasha boleh tanya nggak? Oh,